Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan kita akan membahas tentang topik penting berikutnya tentang syarat sah perkawinan Katolik. Itu ada dua. Yang pertama adalah bebas dari halangan-halangan kanonik. Ini ada 12 halangan kanonik. Dan yang kedua, itu mesti adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Hari ini kita fokus lebih kepada 12 halangan-halangan kanonik. Apa sajakah itu? Yang pertama, belum mencapai umur kanonik. Yang kedua, impotensi. Yang ketiga, ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu. Yang keempat, perkawinan beda agama atau disparitas kultus. Yang kelima, tabisan suci. Yang keenam, kaul kemurnian publik dan kekal. Yang ketujuh, penculikan. Yang kedelapan, pembunuhan teman perkawinan. Yang kesembilan, hubungan darah atau konsanguinitas. Yang kesepuluh, hubungan semenda atau afinitas. Ke-11, kelayakan publik. Dan yang ke-12, hubungan adopsi. Kita akan melihat ini satu persatu tetapi secara garis besar. Kita tidak mungkin melihat secara terperinci karena ini merupakan bagian dari pelajaran hukum gereja. Oke, yang pertama, belum mencapai umur kanonik. Diatur dalam kanon 1083 pasal 1, di mana pasangan pria itu belum mencapai usia 16 tahun dan wanita belum genap 14 tahun. Jadi ketika belum menggenapi usia ini, keduanya tidak dapat menikah dengan sah. Karena yang paling penting dalam hukum gereja adalah kematangan intelektual, dapat berpikir secara rasional, dan faktor yang penting lainnya adalah psikoseksual. Kematangan dari aspek ini, psikis, seksual. Dan batas usia ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan RI di mana pria 19 tahun dan wanita 17 tahun. Sekarang kita lihat halangan yang kedua adalah impotensi, yakni ketidakmampuan berhubungan seksual antara suami istri atau pasangan pria atau wanita. Ini menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri, yakni yang pertama, jika impotensi itu ada sejak pranikah dan bersifat tetap, dan yang kedua, entahkah itu bersifat mutlak atau relatif. Dan menurut hukum gereja ini, halangan dari impotensi ini bersumber dari hukum ilahi kodrati dan ini tidak bisa didispensasi. Ini halangan yang kedua. Yang ketiga, itu ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu. Jadi yang paling penting dalam gereja Katolik adalah ini, sifat monogam, tuntutan dari hukum ilahi kodrat dan tak bisa didispensasi. Yang sudah kita lihat minggu lalu, dua sifat perkawinan hakiki, monogam dan tak terceraikan. Dan bunyi kanon 1085 pasal 1 itu bahwa tidak sah perkawinan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya meski belum disempurnakan dengan persetubuhan. Halangan berikut adalah perkawinan beda agama atau disparitas kultus. Ini lebih kepada kultur ya, kebudayaan, karena agama itu bagian dari budaya. Diatur dalam kanon 1086 mengatakan bahwa untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dan dimensinya, baik aspek personal manusiawi dan spiritual religius, maka gereja Katolik menghendaki umat memiliki pasangan seiman. Mengapa? Karena iman berpengaruh terhadap yang pertama, kesatuan lahir batin suami istri, yang kedua, pendidikan anak, dan yang ketiga, kesejahteraan keluarga. Iman memiliki relevansi terhadap perkawinan sakramental. Ingat pembahasan minggu lalu bahwa yang paling penting perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Gereja menghendaki anggota tidak melakukan perkawinan campur. Itu baik mixta religio, maksudnya menikah dengan non-Katolik, ini perkawinan beda gereja, dan yang kedua menikah dengan yang tidak dibaptis, perkawinan beda agama. Sebab norma moral dasar, setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Ingat ya, referensi dari Korintus yang sudah kita lihat minggu lalu, perkataan dari Rasul Paulus, dan juga yang sudah kita lihat minggu lalu tentang privilegium Paulinum. Halangan yang berikut adalah tabisan suci, diatur dalam kanon 1087. Ini khususnya dalam konteks gereja Katolik bagi kaum tertabis, yakni paus, uskup, imam. Mengatakan tidak sah perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabisan suci. Sebab dalam gereja Katolik tabisan suci di mana beberapa orang beriman memperoleh status kanoni khusus, yakni status klerikal, clergyman atau pelayan rohani gereja. Halangan yang berikut adalah kaul kemurnian publik dan kekal, diatur dalam hukum gereja kanon 1088. Ini lebih kepada kaum rohaniwan, rohaniwati, kaum biarawan, biarawat, para bruder, para suster, di mana hidup religius tak bisa dihayati bersama dengan hidup perkawinan karena seorang religius terikat kaul kemurnian. Ingat, ada 3 kaul yang sangat penting: kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Ini diatur dalam kanon 573 pasal 2 dan kanon 598 pasal 1. Halangan yang berikut adalah penculikan dalam kanon 1089, mengatakan bahwa halangan penculikan atau penahanan
penahanan ditetapkan menjamin kebebasan pihak wanita. Jadi yang paling penting adalah kebebasan untuk memilih untuk menikah. Wanita memiliki hak untuk menikah tanpa paksa apapun. Jadi adanya kemauan bebas, syarat mutlak keabsahan kesepakatan nikah. Halangan berikut adalah pembunuhan teman perkawinan diatur dalam hukum gereja kanon 1090. Halangan yang berikut adalah hubungan darah atau konsanguinitas diatur dalam kanon 1091, di mana gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk memperjuangkan nilai moral. Jadi di sini untuk menghindarkan perkawinan incest sebab berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental, intelektual anak yang dilahirkan. Ya, bunyi dari kanon 1091 pasal 1 ini bahwa tidak sah perkawinan antara orang-orang berhubungan darah, baik garis keturunan ke atas, garis keturunan ke bawah, baik secara legitim maupun alami. Sementara kanon 1091 pasal 2 berbunyi, dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat, inklusif. Oke, halangan yang berikut adalah hubungan semenda atau afinitas dalam kanon 1092, di mana ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan antar anggota dari dua keluarga itu. Yang berikut terjadi akibat faktor ekstern atau ikatan perkawinan, bukan faktor intern atau ikatan darah. Ini maksudnya hubungan semenda ini. Bunyi dari kanon 1092 ini mengatakan bahwa hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Contoh, antara menantu dan mertua garis lurus ke atas tingkat pertama, atau antara ibu dan anak tiri laki-laki, atau bapak dan anak tiri perempuan. Ini dilarang oleh gereja, ya. Halangan yang berikut adalah kelayakan publik diatur dalam kanon 1093, di mana halangan ini muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk kumpul kebo atau istilahnya konkubinat yang diketahui umum. Yang berikutnya adalah kanon 1093 ini mengatakan bahwa halangan ini dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita. Dan halangan yang terakhir adalah hubungan adopsi yang diatur dalam kanon 1094, di mana anak adopsi legal punya status yuridis yang analog yang sebanding dengan status yuridis anak kandung, di mana kanon 1094 ini berbunyi, tidak sah menikah satu sama lain dengan mereka yang memiliki pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau menyamping tingkat kedua. Jadi ini adalah ke-12 halangan yang menghambat terjadinya perkawinan dalam gereja Katolik, perkawinan sakramental. Jadi tidak boleh ada halangan-halangan ini, harus bebas dari halangan-halangan tersebut. Baik, sebagai akhir dari pertemuan hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian bahwa setelah melihat ke-12 halangan kanonik yang menjadi syarat perkawinan gereja, berikan pendapat kalian, khususnya kesan pribadi atau impresi personal mengenai halangan-halangan tersebut. Menurut kalian bagaimana? Tuliskan kesan-kesan kalian. Dikerjakan dalam buku tugas, difoto lurus, vertikal, jelas, tidak boleh dikonvert dalam bentuk download, diupload biasa di psikologi, paling lambat jam 8 malam. Tolong bagi siswa-siswi yang belum mengerjakan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya, segera dikerjakan dan dikumpulkan sebelum ujian mid semester. Terima kasih, pertemuan hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.